Ini kelanjutan dari khotbah kemarin, karena jemaat di sini banyak yang baru. Di samping itu ada beberapa yang masih bingung tentang siapakah Yesus itu. Saudara, di dunia ini banyak tokoh-tokoh dan banyak nabi. Tetapi Yesus ini adalah tokoh yang tidak pernah berbuat dosa. Bisa berkata amin. Ya, dia tidak pernah terbukti berbuat dosa selama dia hidup di muka bumi, dan itulah sebabnya dia pantas diteladani. Ada ayat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, di mana ayat ini ditulis 550 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya 9 ayat 6 berkata sama-sama, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra sama-sama telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya sama-sama, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Indonesia merdeka belum sampai 100 tahun ya. Tetapi ada sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Ini di Israel 550 tahun sebelum Yesus itu lahir, oleh Nabi Yesaya dinubuatkan bahwa akan ada seorang putra yang diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, kita jelaskan dulu penasehat ajaib. Bagaimana Yesus pada waktu itu dia berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Dia menjelaskan begitu menakjubkan. Allah yang perkasa, dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberhentikan angin dan badai, memberi makan 5.000 orang. Dia punya kekuatan, Bapa yang kekal. Dia ada sebelum ada dan dia tidak berkesudahan. Raja Damai, dia mati di kayu salib mendamaikan umat manusia. Bisa berkata amin. Ya, kitab Mika pasal 5 ayat 2. Mika, ini lebih lama lagi. 750 tahun sebelum dia lahir. Kitab Mika pasal 5 ayat 2 berkata, tetapi engkau sama-sama, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Yesus lahir di mana? Bethlehem, ya, bukan di bawah pohon kurma atau di tempat lain. Yesus lahir di Bethlehem, walaupun pada waktu itu papa mamanya tinggal di Nazaret. Tetapi karena kepentingan pemilu cacah penduduk, sensus penduduk, dia harus pergi ke kotanya, yaitu kota Daud, Bethlehem. Dan Yesus lahir di sana. Haleluya. Kemudian keberadaan ibunya juga ditulis. Kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Di dalam kitab Kejadian berkata bahwa 7 ayat 14 Yesaya, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala. Kata kepala itu teologi, pemikiran, ya, konsep-konsep. Haleluya, sama-sama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Ya. Terjemahan yang bagus itu perempuan muda, dalam hari ini perawan, ya. Perawan itu artinya dia belum pernah menikah, yang melahirkan Yesus. Ayat-ayat 750 tahun sebelumnya
550 tahun sebelumnya sudah menubuatkan tentang akan lahirnya Yesus. Kemudian Yesus itu lahir. Dia menggenapi seluruh kitab Taurat. Dia mendapatkan 3 urapan. Yang pertama, urapan nabi. Dia menyampaikan firman, tugas nabi menyampaikan firman. Yang kedua, urapan imam. Imam itu tugasnya apa? Memimpin ibadah. Imam Taurat membawa darah anak domba. Tetapi Imam Yesus Kristus membawa darahnya sendiri. Satu kali untuk selama-lamanya. Untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Bisa berkata amin. Kenapi dia imam, raja. Dia bukan raja orang Yahudi, tetapi dia raja di atas segala raja. Kenapa dia disebut Tuhan? Ya, karena dia adalah Tuhan. Karena kita ditebus, maka kita bukan menjadi milik kita lagi, tetapi milik Sang Penebus. Misalnya Cik Okta, dulu waktu masih gadis, bebas, jalan kemana-mana. Setelah ditebus sama Pak Hendrik, jadi istrinya, kalau keluar harus pamit. Mau kemana? Ya, dulu bebas dia berjalan dengan cowok ini, dengan siapa saja, pergi kemana saja. Ketika ditebus, dia menjadi milik Pak Hendrik. Begitu juga kita. Kita telah ditebus, dosa dan kesalahan kita diampuni, maka kita menjadi milik Kristus. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, firman Kristus. Ketika ditebus, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Bisa berkata amin. Ya, tidak boleh berbuat dosa lagi. Jangan sampai menyalibkan Yesus yang kedua kali. Ya, sekali bertobat, tetap bertobat. Nah, di mana sekarang Yesus? Semua nabi mati. Ya, kecuali Nabi Musa, Henok, sama Elia. Dia diangkat oleh Tuhan. Tapi dia bukan Tuhan. Dia bukan Mesias. Tetapi ada satu nabi yang Mesias. Dia di mana sekarang? Ada di sorga. Agama lain juga mengakui bahwa Isa, dia tidak mati. Intinya hidup. Tetapi Isa yang ada pada kita adalah Isa yang mati di kayu salib. Bisa berkata amin. Salib ini dibenci oleh iblis. Karena dengan adanya salib ini, maka dosa dan kesalahan kita itu diampuni. Kita ditebus menjadi milik Kristus. Dia di mana sekarang? Dia untuk sementara waktu dia tinggal di sorga. Sorganya dia bukan tempat kawin mengawinkan, tetapi kehidupan kita seperti malaikat. Ya, di sana tidak kawin mengawinkan, tetapi kita hidup kudus seperti malaikat. Di mana dia? Di sorga. Lalu di bumi ini kita diberikan Roh Kudus yang menolong kita. Bisa berkata amin. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan, ya. Roh Tuhan. Seperti Pak Gembala ini. Ada Roh Kudus. Makanya ketika berdoa, maka orang sakit itu sembuh. Yang menyembuhkan bukan gembala, tetapi Roh Kudus yang menyertai. Bisa berkata amin. Ada orang kena santetnya hilang. Orang itu sembuh. Yang menyembuhkan bukan gembala. Yang menyembuhkan adalah Roh Kudus yang menyertai kita semua. Bisa berkata amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jangan menjadi jemaat yang pasif. Jemaat yang melayani, penuh cinta kasih. Ya, sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Pelayanan yang tertinggi adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Oleh sebab itu, bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita berani membuat label pelayanan, ibadah, pelepasan, dan kesembuhan. Bukan karena gembala hebat. Enggak sama sekali. Saya dengan Bapak Ibu Saudara sama. Ya, yang hebat adalah Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus Kristus menyertai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bisa berkata amin. Ya, tadi malam saya kurang sehat ya. Saya selama 2 hari ujian tesis dan di wisuda itu di sebuah gereja mewah, tapi kursinya dari kayu. Ya, jadi saya
Raja aja, aduh mah sakit badanku gitu kan. Saya lupa bilang sama tante supaya diambilkan ganjel ya. Sehingga pinggang saya ini kena. Pinggang saya kena ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, ketika saya di Malang, datanglah seseorang, keluarga dari orang Kelakah. Karena anaknya sudah umur sekitar 2 tahun, belum bisa bicara, tapi kepalanya itu ada gangguan. Lalu ibunya ini berlatar belakang Konghucu, ada roh nenek yang sangat besar. Saya belum berdoa, nenek itu nyerang-nyerang saya ya. Lalu saya lepaskan. Tidak lama kemudian, Bayu ya, salah satu anggota di Malang, dia WA saya, Om, saya buka warung jam 11 malam. Kan dari Soekarno-Hatta ke Villa Bukit Tidar itu kan dekat ya. Dia rindu ketemu saya. Lalu dia ketemu saya sambil bawain printer, karena saya ada revisi-revisi yang akan di print. Ngobrol sampai jam 1. Dia pulang, saya muntah-muntah saudara ya. Muntah-muntah memang luar biasa. Setelah itu saya sakit pinggang. Saya curiga saya sakit pinggang ini karena saya sebelum berangkat, Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke laboratorium Puskesmas Penanggal. Sebab saya ini punya sakit infeksi saluran kencing itu sering sekali. Anyang-anyangan itu loh. Sering sekali. Saya curiga. Ada salah satu mantri bilang sama saya, Pak Pendeta, mesti pergi ke urinologi supaya dicek Pak Pendeta kandungan di dalam air kencing Bapak itu ada apa aja, ada virus bakteri apa aja, supaya nanti saya kasih obat yang cocok. Waduh, akhirnya saya pergi ke Puskesmas Penanggal, dicek HIV negatif. Wah, untung saya tidak kena AIDS saudara ya. Sipilis negatif, tidak kena sipilis. Pokoknya semua tidak ada. Lalu saya bilang sama mantri di situ, terus saya ini kenapa Pak? Kok sering sekali saya anyang-anyangan? Pak Pendeta kurang minum katanya. Saya minum Pak. Mungkin celananya, ganti-ganti celana tidak cocok, itu menimbulkan ketarik sehingga Bapak sering anyang-anyangan, segala macam dia menjelaskan. Lalu dikasih obat. Karena saya sedang minum obat, jangan-jangan obat itu kena ginjal saya, itulah pinggang saya sakit, saudara ya. Lalu setelah saya pikir-pikir di rumah tadi malam diurut sama Pak Geng, di sini ini bengkak ya. Ternyata bukan karena sipilis, bukan karena HIV, bukan karena minum obat, tapi karena kursi kayu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara duduk di kursi yang empuk, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Sehingga tidak mengalami sakit pinggang seperti saya ya. Nanti saya usulkan sama gembalanya karena teman, tolong gantian opo kursimu, gereja sogio kursi ini kayu gitu ya. Diganti dengan kursi yang bagus. Puji Tuhan, saya lemah. Saya dalam keadaan sakit. Tidak mungkin saya bisa menyembuhkan orang. Saya lemah, tidak mungkin saya bisa mengusir setan. Siapa yang mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit adalah Roh Kudus yang menyertai gembala saudara. Bisa berkata amin. Dan Roh Kudus itu tidak dikhususkan kepada hamba Tuhan saja, tetapi kepada Bapak Ibu Saudara. Saya lihat di sini jemaat-jemaat ada yang berbahasa roh, asli kepenuhan Roh Kudus ya. Oleh sebab itu, kembangkan karena Yesus yang kita sembah hari ini. Ada di YouTube bilang, tapi Yesus ini kan manusia, keluar dari alat kelamin perempuan. Kenapa kamu sebut Tuhan? Oke, memang dia manusia. Tetapi dia manusia yang tidak berdosa, saya berkata amin. Dia manusia yang kita sembah. Dia memang menjadi manusia sebab dia mengasihi kita supaya dia bisa berkomunikasi langsung dengan kita. Pada zaman dahulu, Bapa menyuruh nabi-nabinya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi pada zaman akhir dia menyuruh anaknya sendiri. Memang dia manusia yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Pada zaman Abraham, Allah menampakkan dalam bentuk teofani. Dalam bentuk malak atau malaikat menyerupai Allah. Ada 3 pada saat tawar-menawar akan dibakarnya Sodom dan Gomora. Ya, itu namanya teofani. Allah menampakkan diri seperti malaikat. Tetapi kemudian Allah ini menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus.
Yesus sekarang kembali kepada wujudnya. Seperti saya jelaskan hari Minggu, setelah dia mati di kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati. Nggak apa-apa, ya. Anak-anak, mainan itu. Bangkit dari antara orang mati, lalu dia kemana? Naik ke sorga. Naik ke sorga. Tante Seni ini kemarin cerita sama saya bahwa di kampungnya ada ajaran pendeta-pendeta mengajar bahwa Tuhan tidak lama lagi datang, ya. Jadi ada pelajaran peta zaman dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Lalu Abraham kepada Yesus itu 2000 tahun. Yesus kepada kedatangannya yang kedua kali itu 2000 tahun. Sehingga menurut kalender zaman ini, peta zaman ini, seharusnya Yesus itu datang pada tahun 2000. Kalau saudara sudah menjadi Kristen pada tahun 1990-an, 98, itu sudah ngeri. Karena menurut peta zaman ini Tuhan akan datang di tahun 2000. Ya. Tetapi saya mau katakan sama saudara, pada saat Tuhan berfirman kepada Adam, pada saat kamu memakan buah ini, kamu akan mati. Tetapi kenyataannya umur Adam itu 900 berapa ya? Pokoknya 900 lebih, 969 kalau nggak salah umur Adam. Artinya Yesus ini akan datang ke dunia sebelum tahun 3000. Karena itu masih kisaran tahun 2000. Kalau Yesus datang lebih dari tahun 3000, maka Alkitab ini bohong. Gitu ya. Alkitab ini adalah kebenaran iya dan amin. Artinya sebelum tahun 3000, Yesus pasti datang yang kedua kali. Tetapi dalam kitab Tesalonika diberi tanda. Kemarin ada seorang rabi berkata, saya akan membangun bait suci Salomo. Resikonya kalau sampai dia membangun bait suci Salomo, di situ itu ada 2 masjid. Ya, ada 2 masjid. Satu Masjidil Aqsa, satu lagi Masjid Kubah Hitam kalau nggak salah. Ya Pak Joga ya, betul ya. Di situ. Resikonya, maka bangsa Israel, karena daerah Yerusalem ini menjadi daerah internasional, resikonya Israel akan menghancurkan masjid-masjid ini. Karena begitu menghancurkan itu, maka akan menjadi perang yang lebih dahsyat daripada perang Israel dengan Iran. Akan dikeroyok internasional si Israel ini. Tetapi saya mau katakan sama saudara, ketika bait suci ini dibangun, firman Tuhan berkata, yang bertahta di situ itu adalah pemerintah keji, pemerintah antikristus. Ya, pemerintah antikristus. Orang Yahudi itu antikristus. Orang Yahudi tidak menyembah Yesus, tetapi menyembah Adonai, seperti saya jelaskan hari Minggu. Hanya 5% orang Yahudi yang percaya Yesus, walaupun Yesus itu orang Yahudi. Itulah sebabnya dengan adanya teknologi, setiap orang pegang HP, kita akan dikendalikan oleh pemerintahan antikris ini. Barang siapa tidak diberi tanda oleh antikris, apakah itu berupa chip atau berupa apa, kita tidak bisa berbelanja. Tetapi saudara jangan takut, Yesus datang sebelum pemerintahan antikris, bisa berkata amin. Orang yang hidup benar, hidup suci, tidak mengalami aniaya pemerintahan antikris. Tetapi firman Tuhan berkata, yang mati di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Tetapi yang masih hidup akan diubah seperti Yesus. Sehingga kita bisa naik menyongsong, terbang di awan-awan, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi yang tidak menjaga kekudusan, yang tidak setia, dia seperti 5 gadis bodoh. Dia kehilangan minyak. Dia tidak punya api Roh Kudus. Orang-orang Kristen demikian itu ditinggal. Dan konsekuensinya, dia akan selamat bila mempertahankan firman. Kalau tidak, kita akan dianiaya, bahkan dibunuh oleh antikris. Itulah sebabnya kekristenan ini bukan hanya tentang dibaptis, bukan tentang hanya ke gereja,
bukan tentang bermain musik, berkhotbah sekalipun, tetapi tentang hidup benar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Engkau sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita harus hidup suci. Di tengah-tengah ada teman saya berbicara, di Indonesia ini ada 1000 profesor katanya. Tetapi kenapa profesor-profesor ini ketika menjabat ada saja yang korupsi? Dia bilang seperti itu. Saudara, tidak menentukan pendidikan tinggi, tidak menentukan menjabat sesuatu, tidak menentukan menjadi gembala, menjadi apa saja, kalau kita tidak hidup benar. Kita akan masuk dalam fase 3,5 tahun aniaya. Di situ ada penderitaan yang dahsyat. Singkat cerita, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sudah dekat. Ya, kita mesti hidup benar di tengah-tengah berbagai-bagai kesulitan. Kita tetap teguh, tetap setia. Ya, saya senang sama Ko Ongko. Hari ini dia kelihatan cerah, lebih ganteng, potong rambutnya bagus ya. Walaupun banyak masalah, dia tetap setia melayani. Tiap-tiap minggu dia membawa minuman bagi jemaat. Apa yang kau lakukan, Tuhan yang menilai. Bisa berkata amin. Bukan gembala yang menilai, tapi Tuhan. Saya senang sama Bundari, bantu masak apa semua. Apalagi Bu Devi ini masih ngepel gereja ini bersih, karya Bu Devi. Bu Devi ini anak pendeta. Bayangkan, dia anak pendeta. Papanya sudah meninggal, dia dulu pendeta di sini papanya. Tapi dia dengan rendah hati masih membersihkan bagi Bapak Ibu Saudara. Pelayanan beliau berharga di mata Tuhan. Jemaat-jemaat lain, ayo melayani sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan keberadaan yang ada. Pokoknya senang melayani. Bisa berkata amin. Di Lumajang lagi heboh, gereja-gereja besar lagi mengundang pengkhotbah dari India, dari luar negeri, pendeta yang melayani pelepasan dan kesembuhan. Diundang sebentar lagi dari negara lain, akan ada pendeta yang berkhotbah pelepasan dan kesembuhan. Tetapi gereja di tempat ini tidak perlu mengundang dari mana-mana, ada Roh Kudus tentang pelepasan dan kesembuhan. Bisa berkata amin. Karena gereja kita diurapi oleh Tuhan. Pak Hendrik bicara sama saya, sayang sekali ya, Pak itu sudah tidak bergereja ke sini. Dia pindah ke gereja lain loh, belum tentu ada Roh Kudusnya. Tetapi di sini ada kelimpahan Roh Kudus. Itu merupakan kekayaan yang mahal. Orang selalu bisa ngomong Roh Kudus, tetapi orang yang diurapi dengan Roh Kudus disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Saudara, omong kosong berbahasa roh, omong kosong diurapi Tuhan apabila tidak ada bukti-bukti tanda heran dan mujizat di tengah-tengah pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ada di sini, memiliki nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Untuk sementara dia tinggal di sorga, tiba waktunya dia akan datang kembali. Saya undang pemain musik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Layaklah segala bangsa sujud. Minta tolong Ibu Gembala.